Setiap manusia tidak ada yang bisa melawan takdir dan kehendak ilahi. Tidak ada manusia bisa menentukan sendiri kehidupannya di dunia ini. Ketika seseorang harus lahir dengan kekurangan yang dimilikinya, maka ia harus menerimanya. Lalu apakah mereka yang dilahirkan dengan kekurangannya tidak berhak atas jalan di muka bumi? Kita sebagai manusia yang terlahir sempurna, tidak seharusnya mengkesampingkan mereka, membeda-bedakan mereka, bahkan menjauhi mereka. Memang tidak semua dari kita mampu memperhatikan mereka yang terlahir dengan ketidaksempurnaan. Butuh pendidikan khusus untuk menanganinya. Tokoh wanita pendidik kita yang satu ini adalah contohnya. Entah mengapa ketertarikannya untuk mengajar di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus singgah di dirinya. Dia adalah Heni Anjaryanti. Sosok wanita pendidik ini sejak duduk di bangku SMA sudah menyatakan keinginannya untuk menjadi guru sekolah luar biasa. Perkenalkan, nama saya Heni Anjaryanti. Alamat saya di Denanos 3, Pondok Jaya, Cipayung, Depok. Untuk kegiatan saat ini saya sebagai guru SLB, Bina Insani, dan ibu rumah tangga yang pastinya ya, itu yang pokoknya, sama ikut kegiatan sosial kemasyarakatan aja itu untuk saat ini. Setelah menamatkan pendidikannya di Universitas 11 Maret Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Luar Biasa, Heni Anjaryanti langsung mengajar di sebuah PAUD di Solo dan kemudian hijrah ke kota Depok tahun 2010. Disinilah Heni mulai menjalankan cita-citanya sebagai seorang guru sekolah luar biasa. Sebelum mengajar di sini, saya mengajar di SLB Mahardika Kota Depok, sama di daerah Juanda, Margonda, perbatasan yang lampu merah Margonda itu. Mulai mengajar itu saya sudah semenjak saya lulus dari kuliah pendidikan luar biasa itu, saya langsung mengajar awalnya di PAUD itu saya kan asalnya dari Solo, jadi waktu itu saya ngajar PAUD di Solo sekitar beberapa bulan gitu ya, 2 bulan, 3 bulanan lah waktu itu ngajar PAUD. Kemudian saya ke Depok di tahun 2010, itu saya ngajar langsung di Mahardika, memegang anak-anak autis, anak-anak tunanetra. Waktu di sana itu sampai di tahun 2019. Tahun 2019 saya pindah ke SLB Bina Insani Kota Depok ini, megang anak-anak tunarungu. Pendidikannya saya di Universitas 11 Maret, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusannya pendidikan luar biasa. Memang ada jurusan khusus yang meluluskan guru-guru pendidikan luar biasa. Kalau di Solo ada, biasanya masih di universitas negeri ya Mas ya. Kalau misalnya di universitas swasta ya ada, tapi lebih banyaknya di negeri itu di UNS, UNJ Jakarta, terus UNY di Yogyakarta. Itu yang kalau SLB itu kan sekolah luar biasa. Nah, sekolah luar biasa ini di dalamnya ada anak-anak berkebutuhan khusus istilahnya sekarang. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini dibagi-bagi lagi menjadi ada, kalau istilah abjadnya ada A, B, C, D, E, F, G ya. A itu tunanetra, B itu tunarungu, kemudian C itu tunagrahita, D itu daksa atau hambatan gerak, kemudian E itu tunalaras yang bisa narkoba juga, autis pun masuk ke situ ya di tunalaras dulunya. Mungkin kalau untuk tahun sekarang sudah terpisah sendiri ya, menjadi autis itu sendiri. Kalau dulunya tergabung di tunalaras waktu saya kuliah dulu gitu ya. Kemudian F itu anak cerdas ya. Anak cerdas itu masuk di anak-anak berkebutuhan khusus ya, karena mereka memang lain dari anak pada umumnya ya.
gitu, kapasitas otaknya berbeda. Kemudian yang terakhirnya tunaganda. Ya, biasanya kalau tunaganda ini kalau dia masih mampu dilatih, akan dilatih, nanti bisa diarahkan dilatih kemandiriannya ataupun diarahkan ke pekerjaan yang ringan gitu, yang bisa mereka ini. Tapi kalau misalnya nggak bisa, hanya mampu rawat aja, berarti biasanya masuk ke dinas sosial. Diakui Henny, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakter dan cara penanganan yang berbeda-beda. Henny yang memang bercita-cita menjadi pendidik anak berkebutuhan khusus tidak terlalu sulit menjalankannya, meski banyak tantangan yang harus dihadapi. Kenapa milih menjadi waktu itu ya, alasannya pertama kali saya itu kenapa ini, ketika saya SMA itu saya mempunyai teman, saya main ke rumahnya, ternyata ada adiknya yang dikurung aja di rumah, di posisi di kursi gitu. Saya sempat bertanya lah sama, ini adik kamu? Iya. Terus kenapa kok di rumah aja, nggak di sekolahin? Katanya, iya, kata ibu disuruh di rumah aja. Dari situ saya pun ngobrol sama guru BK, karena posisi saya waktu itu kelas 3 SMA ya, mau menentukan jurusan mana yang mau saya ambil untuk kuliah. Karena kan bayangan kita kalau lulus kuliah pasti bekerja. Nah, otomatis saya menanyakan ke guru BK, untuk anak-anak seperti itu tuh di mana kita nanti akan seperti apa. Ternyata guru BK saya itu dulunya ngeles anak-anak berkebutuhan khusus di Jakarta. Padahal saya sekolahnya di Solo, guru BK saya itu juga orang Solo, tapi ternyata pernah di Jakarta ngurusin terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di situ dikasih tahu jurusannya ini. Kemudian saya mengambil jurusan itu di UNS itu. Saya ngambil jurusan pendidikan luar biasa yang tadinya saya itu ingin, ya biasa ya, orang tua pasti inginnya kamu jadi dokter. Saya juga tertarik bidang psikolog ya. Ternyata ketika saya masuk di dunia luar biasa, ini di situ pendidikan dokter pun dapat, pendidikan psikologi anak pun dapat gitu. Tantangannya apa ya? Sabarlah, ekstra. Yang pasti kan anak-anak ini mempunyai hambatannya masing-masing ya. Kalau dulu waktu saya memegang anak autis, itu tantangannya adalah bagaimana membuat dia itu paham sama kita, paham perintah kita, merespon kita. Jadi untuk belajar kontak mata itu bisa membutuhkan waktu 3 bulan sendiri. Yang pasti kesabaran orang tua itu menjadi tantangan luar biasa buat kita ya, karena orang tua pengennya anak itu ketika sekolah maka harus bisa menulis, membaca. Padahal sebelum untuk masuk ke pembelajaran akademis itu ada pelajaran yang perkembangannya yang harus nyampe dulu, karena anak-anak ini kan usia asli sama usia perkembangan itu berbeda. Ketika usia asli dia ada di 10 tahun, bisa jadi usia perkembangan dia itu bisa di umur 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini yang harus kita siapkan sebenarnya, usia perkembangan ini kita persiapkan dulu sampai dia mampu untuk menangkap ilmu kita gitu loh. Nah, untuk anak autis aja waktu itu 3 bulan lebih saya baru bisa untuk mengajak dia kontak mata dengan kita. Tadinya gulung, meluk kita, tapi nggak sadar kalau bukan meluk, kalau orang meluk kan sayang ya. Tapi ini meluk, tapi kita itu kayak objek yang dia itu nggak tahu kita tuh apa. Dikrauk, dicakar gitu. Kemudian kita harus ngajarin dia bisa duduk tenang, kontak mata. Terus anak autis juga itu punya kebiasaan. Misalnya 1 minggu ini dia seperti ini. Nah, di minggu berikutnya misalnya kita rubah kebiasaan itu, dia akan tantrum gitu. Jadi kalau kita ingin merubah kebiasaan, misalnya dia dari tadinya di rumah aja tidur, otomatis dia harus masuk sekolah. Nah, selama seminggu ini kita harus merubah kebiasaan dia dulu gitu untuk bisa mengikuti kita gitu, perintah kita. Dengan pendidikan yang Henny dapat, sepertinya tidak terlalu banyak kesulitan saat mengajar anak berkebutuhan khusus. Meskipun banyak juga suka duka yang ia alami. Kami sudah belajar bersama-sama. Lindungilah kami dalam perjalanan sampai di rumah. Amin. Henny Anjarianti, ibu 2 orang anak, telah memilih jalan hidupnya mengabdi pada dunia pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Bersama guru-guru lainnya, Henny terus mencurahkan ilmu yang ia miliki untuk menjadikan siswa-siswanya menggapai cita-citanya. Oh ya, saya kan awalnya memang saya di SLB Mahardika, kemudian di tahun 2019 saya pindah ke SLB Bina Insani karena ini sekolah terdekat dari rumah saya, karena saya tidak mau datang ke sekolah terlambat setiap hari gitu ya. Jadi berusaha untuk mencari sekolah yang lebih dekat, toh tugas kita tetap sama. Untuk SLB Bina Insani Kota Depok itu berada di Jalan Raya Kalimulya. Lokasinya strategis, dekat dengan Pasar Pucung. Jadi di sana banyak komoditas yang bisa kita ambil, mengembangkan ininya anak-anak gitu ya. Misalnya kita mau belanja makaroni, kita masak, belanja apa-apa, belajar masak anak-anak ini dekat gitu. Ada kelas. Kemudian di sini juga dekat dengan alun-alun Kota Depok. Di sana fasilitas olahraganya juga ada. Jadi anak-anak pun kalau misalnya pas outing kelas tidak begitu jauh dari sini itu. Kemudian untuk jumlah gurunya di sini ada 10 guru. Ada yang memang dia jurusan lulusan dari S1 pendidikan luar biasa, tapi ada juga yang bukan lulusan pendidikan luar biasa tapi tertarik untuk mengajar anak-anak. Kemudian ada juga dari lulusan SMK ya. Kemudian untuk anak-anaknya itu ada sekitar 50 anak dengan berbagai kebutuhan khusus ya. Ada yang tunarungu nih seperti kelas saya ini, anak-anak tunarungu. Kemudian ada yang autis, itu yang di kelas atas tuh banyak autis, sama kelas bawah dipegang ibu kepala sekolah itu ada kelas autis. Kemudian anak-anak tunagrahita itu paling banyak. Anak-anak Down syndrome atau yang wajahnya sama sedunia, anak Down syndrome itu juga sebenarnya masuk tunagrahita, tapi tunagrahita sedang itu baik. Untuk muridnya yang pasti yang pertama adalah kemandirian, bagaimana mereka itu memiliki kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri, itu sudah pasti yang pertama. Masing-masing anak-anak ini punya capaian yang beda-beda ya. Kalau untuk jadi anak-anak itu kita sesuaikan dengan potensi mereka gitu, nggak bisa kita paksakan sama rata, ntar kamu seperti ini bisa baca semuanya, tidak seperti itu gitu. Kemampuannya di mana? Kalau memang dia bisa diajarin untuk membaca ya kita ajarin membaca, kalau tidak bisa ya kita latih kemandiriannya saja ya gitu. Sebelum masuk menjadi siswa sini itu ada asesmen namanya. Asesmen itu kita guru itu mencari di mana kemampuan anak, kemampuan membacanya, kemampuan menulisnya, kemampuan berhitungnya, kemandiriannya itu kita lihat. Nah setelah di asesmen, setelah kita peroleh, kita menentukan program apa yang paling utama yang dibutuhkan anak ini. Misalnya dia belum bisa toilet training, ya kita ajarin lah toilet training. Kemudian kalau memang dia toilet training sudah bisa dan dia sudah mampu untuk menerima ilmu akademik, berarti ya kita ajarin lah baca tulis berhitungnya gitu. Diakui Henny untuk mengembangkan kemampuan para guru, mereka kerap mendapatkan pelatihan tambahan hingga gathering dengan guru-guru sekolah luar biasa dari berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu, para guru juga harus rajin membuka literatur atau metode pengajaran bagi siswa berkebutuhan khusus yang terus dikembangkan. Untuk saat ini ya, kalau untuk zaman dulu masih banyak, sebelum corona itu masih banyak pelatihan-pelatihan untuk guru ya. Jadi kita diundang diklat. Kemudian saya juga pernah mengikuti instruktur nasional saat itu. Saya pernah ikut 10 hari itu di berkumpul guru-guru SLB se-Indonesia. Ya di situ ada orang Bima, ada orang Kalimantan. Nah, saya pernah ikutin seperti itu. Namun ketika corona, semua itu di-stop, semuanya online, via online. Nah, pemerintah saat ini mungkin karena Kemendikbudnya juga pinter IT, akhirnya dibikinlah aplikasi yang namanya aplikasi guru pembelajar ya. Nah, itu yang di situ nanti guru itu diberikan di situ banyak modul-modul, banyak topik-topik yang bisa kita ikutin dan masing-masing topik itu harus kita selesaikan, kita baca setiap hari, kita selesaikan. Kalau sudah selesai nanti baru di akhir itu ada pistest, di awalnya ada pretest, kemudian di akhirnya ada posttest, baru nanti kita dapat sertifikat lagi dari
kegiatan online yang kita ikuti itu gitu. Jadi pemerintah sekarang udah sangat memperhatikan kita sebenarnya gitu. Dari segi keilmuan ya gitu. Kalau dari segi kesejahteraan ya pastilah kurang terus. Sukanya itu gini ya, setiap individu itu punya level energi. Kalau menurut saya, karena saya suka psikologi ya, jadi saya pilih menjawab dari segi psikologi. Setiap diri kita itu punya energi. Energi itu ada tingkatan energinya, ada low sampai ke high ya, ada force sampai ke high itu apa ya istilahnya, power ya. Nah, ketika kita itu mengendap tidak memberikan manfaat untuk siapapun, kita akan masuk di zona low. Low itu di zona force itu kita ngerasa diri kita nggak bermanfaat. Sedangkan kalau misalnya kita itu mengajar anak-anak ini, kita merasakan diri kita punya manfaat, jadi energi kita pun naik. Ketika kita naik, ya kalau energi naik apa sih? Pasti kita akan merasakan tenang, bahagia. Dukanya harus apa ya? Itu tadi ya, kayak misalnya kita pas menangani anak autis harus siap disakitin ya, maksudnya dikerauk, dicakar. Kemudian dukanya lagi kita harus mengorbankan waktu untuk belajar. Belajar itu harus mengorbankan waktu, apalagi kita juga punya keluarga ya kan. Otomatis ketika saya sudah memutuskan untuk megang anak-anak ini, berarti ilmu saya juga harus naik dong. Ketika ilmu kita naik, berarti kita juga harus punya waktu untuk belajar. Kemudian kalau untuk emosi sih, kalau yang saya rasakan, ketika saya sedih, ketika saya lagi kondisi energi low tadi, kemudian saya ketemu anak-anak ini di sekolah, justru malah itu bagus untuk saya gitu loh. Malah ketika saya pulang kok jadi berenergi gitu. Yang tadinya saya bete, saya suntuk, capek ya, manusia pasti ada bosennya ya dengan kegiatan rutin setiap hari. Tapi ketika masuk sekolah, ketemu anak ini, pulang energi saya kok full lagi gitu. Yang pasti pertama itu pasti karir, udah pasti ya, karir ya. Kemudian yang keduanya itu tadi, yang paling saya ini kejar itu adalah energi saya berada di power gitu. Jadi ketika saya lelah, saya bosan, saya capek, ketika saya mengajar, saya kayak menemukan diri saya sendiri lagi, punya manfaat untuk orang lain. Guru-guru yang tidak jurusan pendidikan luar biasa aja, dia semangat ngajar anak-anak seperti ini. Apalagi saya yang memang sudah dari dulu ingin mengajar anak-anak seperti ini. Kenapa saya harus lemah gitu? Kenapa saya harus bosan? Melihat anak-anak ini bisa menjadi diri mereka sesuai bakat mereka masing-masing, terus menjadi orang yang apa ya, anak-anak pokoknya senang aja kalau melihat anak-anak itu ada perkembangannya. Kemudian dia bisa menjadi kebanggaan orang tuanya. Yang ikut kegiatan menari juga dia jadi penari yang sukses. Kemudian yang bisa bakat menggambar, dia jadi pelukis yang ternama. Nah itulah apa yang saya inginkan. Kerja keras yang dilakukan Henny Anjaryanti dalam mendidik anak berkebutuhan khusus tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Lalu bagaimana cara Ibu Guru Henny membagi waktu antara karir dan rumah tangganya? Sesaat lagi di Tentang Wanita. Henny Anjaryanti termasuk orang yang beruntung. Suaminya yang juga seorang guru tentu memberikan dukungan penuh pada Henny dalam mengembangkan karirnya.
Bahkan kedua anaknya sangat paham dengan apa yang dilakukan sang ibu sebagai seorang tenaga pendidik bagi siswa berkebutuhan khusus. Kebetulan untuk saya itu perantauan ya, saya itu perantauan dari Solo. Awalnya suami saya itu juga guru di SDIT, di salah satu SDIT Kota Depok. Dia juga guru honorer, tapi ya duluan dia yang datang ke sini, kemudian saya menyusul ke sini. Karena memang basicnya sama-sama guru, jadi untuk suami mendukung saja karir saya gitu ya. Tapi memang pergolakan setelah berjalannya ini sempat kayak, namanya saya sebagai seorang wanita pasti akan hamil, melahirkan, otomatis itu nggak ada keluarga di sini karena memang hanya berdua aja kita merantau di sini, otomatis kan nggak ada keluarga. Jadi saya harus bisa menangani punya balita, punya bayi gitu ya. Waktu itu ya sempat terjadi pergolakan di mana suami saya itu tidak mengizinkan saya untuk ikut tes PNS. Kan kebetulan saya belum PNS ya, saya masih guru honorer bersertifikasi. Nah itu tidak diizinkan untuk ikut PNS karena membagi waktunya itu tadi yang menurut suami saya jangan, karena dia pun butuh didukung saya gitu loh. Kalau kata suami saya, di balik istri yang sukses, di balik suami yang sukses itu ada istri yang luar biasa ya. Tapi di balik istri yang sukses itu ada suami yang menderita gitu. Kalau kata suami saya, jadi menurut suami saya, kerjakan apa yang menjadi senangan kamu, hobi, ibaratnya kalau ngajar tuh kayak hobi, atau yang meningkatkan power energi kamu, kerjakan. Tapi jangan sampai aku menjadi suami yang menderita gitu. Yang anak saya ada 2, yang pertama itu kelas 5 SD, kemudian kelas 6 sekarang, naik kelas 6, kemudian yang keduanya TK, baru masuk TK. Belajar terus ya, kayak saya juga belajar terus bagaimana membagi waktu. Biasanya sih pulang sekolah itu saya istirahat sebentar ya, yang udah pasti istirahat sebentar, kemudian ngurusin keperluan anak-anak, menanyakan anak-anak punya PR apa enggak, anak saya ya, anak-anak saya itu punya PR apa enggak, terus apa yang harus dibeli. Kadang kan ada tugas yang harus dibeli untuk besok, maka saya harus sebelum maghrib itu harus mempersiapkan itu semua. Dan sekarang suami saya itu sudah tidak mengajar ya, sudah berhenti mengajar, dia punya usaha, di mana usaha itu dia kerjakan malam hari. Jadi saya harus membantu persiapan dia untuk jualan. Kalau orang Jogja itu apa sih? Nah itu, saya bikin sate-satean, bikin gitu. Saya bantu setelah asar, setelah kebutuhan anak yang untuk PR-PR itu selesai, asar itu saya bantu suami saya untuk mempersiapkan untuk dagang di malam hari, bikin sate-satean, bikin kalau ada pesanan jahe rempah baja itu bapak saya. Nah suami saya mengembangkan itu di sini, usaha itu di sini. Saya mencoba untuk mendukungnya gitu. Malam ngajarin anak-anak belajar itu udah pasti ya, karena kan kalau mengharapkan dari sekolah aja ya, kalau kitanya juga nggak terjun untuk ngasih tahu, ya maksudnya ngobrol lah istilahnya. Kalau dengan anak saya yang kelas 6 itu saya ngobrol gitu ya, karena biar mereka itu terbuka sama saya, karena takutnya kalau misalnya karena kita lelah, akhirnya kita nggak mau memanfaatkan waktu untuk keluarga kan. Nah yang terjadi di situ bukan hidup bersama ya, tapi cuma tinggal bersama aja gitu loh di rumah itu, karena masing-masing kita akhirnya punya kesibukan sendiri. Tapi saya berusaha menyempatkan waktu setelah suami saya berangkat kerja, saya sama anak-anak ngobrol kejadian apa yang di sekolah, bercerita gitu, sama sembari sedikit-sedikit mengajarkan ke anak yang TK itu membaca, menulisnya gitu. Dan istirahat paginya ya seperti biasa lah, kita semuanya persiapan sekolah. Anak-anak persiapan sekolah, saya siapin bekalnya, saya pun juga persiapan ke sekolah. Bagi Ibu Guru Heni, selain suami dan anak-anaknya, kesuksesan yang ia capai saat ini tidak lepas dari peran orang tuanya. Tokoh bapaknya adalah salah satu tokoh idola dalam hidup seorang Heni Anjarianti. Ya pasti ada bapak saya. Bapak saya itu teladan buat saya. Bagaimana, saya kalau nyeritain bapak saya
Emosional ya, udah pasti ya, karena bahkan suami saya pun mengidolakan bapak saya gitu ya. Beliau masih ada sih, masih hidup. Terima kasih banget. Udah ngajarin saya tuh jadi pribadi yang tidak memikirkan diri sendiri. Memikirkan keluarga, bagaimana biar bisa tetap berjalan. Tempaan ujian itu pasti banyak. Jadi bapak itu ngajarin saya itu kuat. Terus bagaimana bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Bisanya kamu apa? Kamu ada rezeki, ya berbagi. Kamu bisanya senyum sama orang. Kamu bisa ilmu yang apa yang kamu punya, kasih ke orang, kayak gitulah. Kemudian manusia pasti ada salahnya. Bapak saya pun juga nggak, jadi mengajarkan bagaimana menuju akhir hidup itu kita tuh harus mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menuju akhir hidup gitu. Kayak yang tadinya nggak sadar agama, gimana bisa belajar tentang agama, kemudian bergaul dengan orang-orang. Dulunya bapak saya itu nggak seperti itu, tapi sekarang tuh berubah keagamaannya, kemudian teman-temannya kemudian berusaha melaksanakan yang rukun Islam yang 5 itu ya, semuanya berusaha bapak kerjakan sampai ke haji. Itu bapak berusaha gitu. Titik balik bapak saya itu adalah waktu umrah pertama kali, yang tadinya bapak tuh kayak nggak sholat, nggak memperhatikan lah agamanya. Kemudian di waktu umrah itu bapak ternyata benar semua yang dikatakan Nabi Muhammad. Semua harta bapak itu semuanya langsung dititipkan untuk daftar haji. Semua yang bapak punya itu dititipkan ke haji. Ternyata semua itu kembali ke bapak dengan berlimpah ruah gitu, sampai berkah untuk semuanya, berkah untuk anak-anaknya. Anaknya kan 3, itu semuanya dipikirkan bapak. Berkah untuk anak-anaknya, berkah untuk tetangga, berkah untuk kayak pesantren-pesantren itu, kayak bebasin tanah pesantren, kayak gitu bapak tuh sampai ke situ. Padahal tadinya yang kita itu benar-benar nggak, kayak disepelein sama tetangga gitu loh. Tapi kegigihannya, kemudian untuk mewujudkan harapannya itu kayaknya saya itu udah terlewat ya, karena usia saya itu udah 36 tahun, di mana batas untuk menjadi PNS itu adalah 35 tahun. Awalnya bapak sama ibu itu menginginkan saya untuk menjadi seorang PNS ya. Saya tahu lah orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi saya sering memahamkan kepada orang tua bahwa rezeki itu tidak hanya PNS. Rezeki itu dimanapun kita, sebagai apapun kita, pasti rezeki itu ada gitu. Jadi sekarang yang bisa saya berikan kepada orang tua adalah menjadi diri saya yang sebaik-baiknya, agar pahala itu pun mengalir ke orang tua saya. Karena saya yakin bahwa rezeki dari Allah tuh nggak melulu soal uang gitu. Itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heni Anjarianti, sosok wanita tegar, penuh tanggung jawab, dan punya perhatian penuh pada dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pencapaian Heni Anjarianti dalam meniti karir juga bisa menjadi tauladan bagi wanita lain. Wabarakatuh.